Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam edisi 5 Juli. Saya terus mengajak kita, Bapak dan Ibu, kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Mari kita membaca Alkitab secara teratur, supaya kita boleh semakin mengerti firman Tuhan dan kita boleh bertumbuh di dalamnya. Sebelumnya sebentar kita mari berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, kesempatan yang baru bagi kami untuk terus membaca Alkitab dan kami boleh mendengarkan renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong firman-Mu sehingga firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Pagi hari ini saya bacakan firman Tuhan bagi kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-12. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Saya ambil tema bagi kita hari ini, dihambat semakin merambat. Amin. Dihambat semakin merambat. Di dalam melayani Tuhan kita diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan. Saulus dan Barnabas disuruh Roh Kudus. Alkitab mengatakan disuruh Roh Kudus untuk memberitakan firman Allah. Dikatakan ayatnya yang keempat di pasal yang ke-13 ini, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Tetapi kita melihat sekalipun Saulus dan Barnabas disuruh oleh Roh Kudus, tetap saja mereka menghadapi tantangan. Tetap aja mereka menghadapi masalah. Mereka bertemu dengan seorang tukang sihir, atau yang disebut juga nabi palsu, yang bernama Bar Yesus, atau juga disebut juga Elimas. Tukang sihir ini berusaha menghalangi mereka ketika mereka memberitakan firman Allah, ketika mereka memberitakan Injil. Tetapi di situ dikatakan juga gubernur Siprus itu, dia juga pengen tahu seperti apa itu firman Allah. Dia punya kerinduan untuk mendengar firman Allah, karena memang di daerah itu sudah dikelilingi oleh Barnabas dan Saulus. Mereka sudah memberitakan Injil, berkeliling mengelilingi pulau itu, dan berita itu sampai kepada gubernur, dan gubernur ini pun pengen tahu seperti apa Injil. Dikatakan Alkitab, gubernur ini seorang yang cerdas, dia orang yang suka belajar. Gubernur ini memanggil Barnabas dan Paulus supaya gubernur ini boleh mendengarkan Injil yang diberitakan itu. Ketika Barnabas dan Paulus mereka datang memenuhi undangan gubernur ini, tukang sihir ini tidak senang, saudara. Tukang sihir ini berusaha menghalangi imannya gubernur ini. Dan dengan penuh Roh Kudus, Paulus menegur Elimas ini, si tukang sihir ini. Dan seketika itu juga tukang sihir ini menjadi buta. Dan kita melihat justru ketika si tukang sihir ini, yang dianggap juga sebagai nabi, bahkan juga dia sedang berkawan juga dengan gubernur ini. Dan selama ini doktrinnya si Elimas ini sudah merasuk. Itu sudah menjadi imannya si gubernur ini. Dan dia sudah mungkin mendapatkan banyak penghasilan dari apa yang diajarkan oleh Elimas tukang sihir ini, karena dia juga bisa meramal. Dan dia dipandang sebagai nabi Tuhan. Tetapi ketika Paulus memberitakan Injil Tuhan, Injil kebenaran, si Elimas ini tidak senang. Dia berusaha menghalangi imannya gubernur ini. Tetapi kita melihat justru ketika
Injil dihambat, justru kita melihat bahwa Injil itu semakin merambat. Justru apa yang terjadi, mujizat yang terjadi pada saat itu justru meneguhkan imannya si gubernur ini, saudara. Dari renungan kita pagi hari ini, saya membagikan 2 poin bagi kita. Yang pertama, saudara, Tuhan mengizinkan tantangan tetap ada, supaya makin nyatalah pekerjaan Tuhan. Sekalipun Barnabas disuruh oleh Roh Kudus, tetapi tetap Tuhan izinkan tantangan itu ada, supaya semakin nyata kuasa Tuhan. Kita melihat gubernur ini justru menerima Injil. Justru hatinya semakin diteguhkan, imannya semakin dikuatkan oleh karena terjadi sesuatu hal. Terjadi mujizat. Amin. Yang kedua, saudara, jangan kita mengira kalau sudah Roh Kudus yang menyuruh kita bebas dari tantangan. Seringkali kita berpikir demikian, saudara. Makanya tidak sedikit orang protes, bukankah Tuhan yang menyuruh saya? Bukankah Tuhan yang mengizinkan saya? Bukankah Tuhan yang memberikan petunjuk? Kok hari ini saya gagal? Kok hari ini saya ada masalah? Seringkali orang membuat kesimpulan bahwa mungkin saya bukan panggilan. Mungkin saya tidak terpanggil, mungkin saya salah mendengar suara Tuhan. Tetapi saudaraku, di dalam mengikut Tuhan, sekalipun kita melihat di sini Barnabas dan Paulus, sekalipun Roh Kudus yang menyuruh, bukan berarti mereka bebas dari tantangan. Tapi justru di dalam tantangan itu kita harus hadapi, jangan kita mundur. Justru di situ iman kita dipertaruhkan, iman kita harus berjuang, dan kita akan melihat bahwa memang nyatalah kuasa Tuhan. Amin. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kalau kita dihambat, jangan takut. Justru semakin dihambat, firman Allah semakin merambat. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kalau firman-Mu semakin dihambat, Injil semakin dihambat, tapi kami percaya firman Tuhan akan semakin merambat. Terima kasih buat firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.